Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis online atau ujian online yang biasa digunakan untuk memberikan tugas ke siswa, tugas-tugas daring, soal-soal UTS dan sebagainya. Biasanya kita gunakan yang paling mudah adalah menggunakan Google Formulir, dan ini caranya menurut saya ini lebih mudah. Kita login terlebih dahulu ya, lalu pilih emailnya, masukkan emailnya. Oke, ini sudah masuk ke Google ya. Silahkan di sebelahnya ini ada fitur-fitur, kita masuk ke dalam Google Drive, karena di Drive ini ada Google Formulir. Oke, ini tampilan awal di bagian masuk ke Google Drive, dan ini banyak file-file saya yang sudah tersimpan. Enaknya Google Drive ini adalah kita dikasih penyimpanan gratis, yaitu 15 GB untuk satu email. Oke, saya akan masuk ke cara membuat kuis online atau ujian online menggunakan Google Formulir. Di sini kita terlebih dahulu membuat folder ya, agar nanti kita nyimpennya lebih tertata dengan rapi. Kita buat folder baru, caranya klik kanan buat folder, atau di sini kita di menu baru klik folder gini ya, sudah bisa dibuat foldernya. Klik kanan, folder baru, misalnya UTS kelas 4. Oke, di sini sudah terbuat foldernya UTS kelas 4. Silahkan klik masuk, dan masih kosong, belum ada yang tersimpan. Maka kita akan mulai membuat kuis online. Caranya klik menu tambah baru, lalu klik pilih Google Formulir, lalu pilih panah, pilih formulir kosong. Akan tampil di sebelahnya. Ini tampilan awal untuk halaman membuat kuis online baru. Nah, sebelum memulai kita rubah tampilannya dulu agar lebih bagus. Kita kasih kop atau kasih judul ujian apa gitu ya, tapi ini saya akan kasih kop aja. Di atas sesuaikan tema, ada menu sesuaikan tema. Ini kita pilih gambar, ini bawaannya, tema bawaan dari Google Formulir, tapi saya akan unggah saja dari komputer. Saya akan pilih kop daring misalnya, tunggu selesai. Proses. Nah, oke, selesai. Ini sudah masuk ke bagian header, bagian atas ya. Kita rubah tampilan warnanya, lalu kita rubah warna latar belakangnya, lalu kita rubah ukuran fontnya. Saya pakai yang lucu, ini bagus. Oke, seperti ini. Sudah selesai merubah tampilannya. Kalau sudah, kita akan mulai membuat judul ya, formulir tanpa judul. Ini klik, lalu kasih judul UTS Mapeltik kelas 4 misalnya ini ya, di bagian judul. Lalu kita di sini klik formulir tanpa judul, ini akan jadi folder secara otomatis. Klik, nah, otomatis. Lalu di bawahnya ada deskripsi, ini kita isi misalnya ujian tengah semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, sudah dibuat judulnya. Kita beralih ke bawah. Di sini klik biasanya kalau pengen ujian kita masukkan nama dulu. Masukkan nama lengkap. Oke, kalau sudah, di sini jangan lupa diaktifkan wajib diisi. Kita coba dulu seperti apa tampilannya, tes. Perhatiin jauh dulu, klik menu mata di atas. Nah, di sini. Oke, masukkan nama ini.
contoh ya. Saya tutup. Oke, selanjutnya kita tambah lagi ya, tambah pertanyaan. Kalau sudah nama berarti ada kelas berapa ini, pilih kelas ini saja, pilih kelas. Oke. Misalnya MI mulai kelas 1 sampai kelas 6. Di sini kita kasih aja kelas 1, kelas 2, tiga, 4, 5, kelas 6. Ya, sudah, pembuatan kelasnya selesai. Lalu kalau sudah, jangan lupa ini diaktifkan, wajib diisi. Oke. Nanti tampilannya seperti ini, bisa dicoba lagi. Pilih kelasnya ya, kelas 4 misalnya, namanya diisi. Oke, ini tertinjau. Saya tutup lagi, saya melanjutkan ke berikutnya. Kita tambah baru lagi. Kalau sudah masukkan nama, sudah kelas, berarti kita minta token soal, biasanya password ujian, misalnya token soal. Sudah, token soal ini, pilih jawaban singkat. Di sini kita milihnya angka atau teks ya, atau milih ini lebih dari atau sama dengan, seperti ini. Angka boleh, teks boleh, misalnya teks ya. Pilih teks, misalnya bismillah. Ini passwordnya bismillah berarti. Atau kalau pengen angka ya pilih angka 1 2 3 misalnya 1 2 3 4 gitu ya. Jadi saya pengen teks saja, teks, nanti anak-anak tokennya berupa teks. Tokennya kita isi bismillah. Oke. Di sini ada teks kesalahan khusus, misalnya nanti anak-anak salah mengetikkan bismillah misalnya. Di sini kita kasih keterangan, ada notifikasi, masukkan token soal dengan benar. Oke. Jangan lupa diaktifkan wajib diisi. Coba perhatikan, ini saya perhatiin jauh dulu. Namanya misalnya Aziz, lalu pilih kelas 4 misalnya. Tokennya itu kalau saya kasih salah-salahan, inilah. Nah, ini masukkan token soal dengan benar. Karena salah saya. Harusnya ini huruf kecil, ini tambah H, baru dibenar. Oke, itu fungsinya token soal. Oke, berikutnya kalau sudah, berarti masuk ke bagian berikutnya, nambah bagian baru. Nama, kelas, soal, token soal. Saya kira sudah cukup. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Ini sudah bagian soal ini. Jawablah soal berikut ini. Yang benar. Baru tambah. Saya sudah punya soal di sini, saya tinggal ngopi aja. Soal 1 saya copy, saya paste. Oke. Pilihan ganda, jangan lupa pilihan ganda. Di sini saya punya pilihan ABC yang betul A. Saya copy aja langsung saya tempelkan, hapus dulu ini, lalu saya paste. Nah, otomatis seperti ini ABC. Jadi nggak ngopi satu-satu kita. Lalu tinggal pilih jawaban yang benar. Caranya
Caranya mana yang benar ini? Yang benar A. Yang benar A, lalu kita aktifkan wajib diisi dulu. Lalu di atas di sini kita jadikan kuis dulu. Setting dulu terlebih dahulu. Settingnya cuma 1 kali aja. Jadikan kuis. Oke. Lalu simpan. Dan di sini otomatis akan tampil kunci jawaban. Oke, kunci jawaban. Mana yang betul? A. Lalu poinnya berapa? Kalau soalnya 5, pengen jadi 100, saya kasih poin 20 misalnya. Oke, klik selesai. Sudah selesai. Bisa kita tambah dan bisa kita duplikat soalnya. Kalau duplikat, klik duplikat, jadi gak usah ngetik lagi, tapi cuma ganti ininya. Ini maksud saya poinnya itu gak usah nyeting lagi nanti ya. Misalnya saya buat soal nomor 2, tinggal copy paste nomor 2, lalu ABC nya kita pilih semuanya. Ini hapus saja, ini hapus, lalu kita tempelkan. Oke, yang betul kuncinya berarti A atau yang mana ya? A. Selesai. Poinnya 20. Oke, soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Boleh nambah atau boleh duplikat. Kalau nambah ya gini, nambah kosong ya. Soal nomor 3, paste, kita pilih blok ABC-nya, lalu kita tempelkan, lalu kita kuncinya yang mana? Kuncinya yang A, lalu kasih poin 20, lalu klik selesai. Jangan lupa wajib diisi diaktifkan. Di sini apakah sudah? Ini sudah. Oke, sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 kita tinggal duplikat saja, lalu kita ganti dengan soal nomor 4. Ini dihapus saja dulu, hapus, lalu kita copy ini ABCD, lalu kita tempel paste ya. Lalu pilih kuncinya yang mana yang benar, yang B. Ini buang, ini ganti yang B. Microsoft Word. Selesai. Oke, berikutnya nomor 5. Soal nomor 5 saya duplikat. Soal nomor 5 atau nomor 5 nya pakai gambar ya, misalnya pakai gambar soalnya. Yang perangkat di bawah ini yang disebut apa? Soal nomor 5. Karena itu soalnya ada gambarnya, maka kita pilih gambar dengan dua cara ya. Caranya bisa klik kanan lalu save picture ya, kasih nama mouse gitu ya, atau dengan cara di screenshot ya. Ada aplikasi bawaan dari Windows-nya, yaitu biasanya namanya snipping tool. Bentar, nah ini snipping tool. Nah ini snipping tool untuk memilih mana gambar yang akan di screen. Klik new, lalu akan tampil plus gini, lalu kita blok. Oke, lepas, lalu kita simpan di desktop ya, kasih nama mouse ini ya. Sudah, tutup ini, lalu kita kembali ke aplikasi. Di sini karena nama perangkat di bawah ini disebut, atau nama perangkat di samping disebut ya, di samping disebut
lalu pilih gambarnya ini ya, klik tombol ini gambar ya. Oke, lalu cari, ambil di komputer desktop, ini banyak mouse, kita pilih mouse. Nah seperti ini tampilannya. Lalu di sini belum saya hapus dulu. Kita pilih opsinya, lalu kita tempelkan yang benar adalah A, kita setting jawaban yang benar adalah A, lalu klik selesai. Saya kira sudah cukup membuat soal 5, ini cuma contoh. Baik, kalau kita sudah membuat soal UTS, maka kita akan setting terlebih dahulu sebelum dikirim ke siswa. Sebelum dikirim ke siswa, kita setting terlebih dahulu, klik menu setelan di atas. Lalu ini centang, batasi 1 tanggapan. Ini nggak usah ya, nggak apa-apa biar nggak ribet. Jadi batasi satu tanggapan saja. Jadi anak-anak biar nggak ngerjakan 2 kali. Lalu ini centang boleh, ini centang boleh ya. Saya centang salah satunya aja. Lalu klik bagian presentasi. Di sini kita tampilkan status progress. Oke, centang. Lalu di sini kita pesan konfirmasinya dikasih ya. Pesan konfirmasi. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan tugas tik. Mudah-mudahan mendapat nilai yang memuaskan. Lalu sebelahnya lagi klik menu kuis. Di sini jadikan kuis. Oke, betul. Opsi kuis, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Di bagian menu kuis kita jadikan ini sebagai kuis, sudah benar. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Jadi siswa itu bisa merespon ini. Nanti kalau sudah mengerjakan, siswa itu bisa melihat poinnya. Kalau dicentang, kalau tidak ya nggak bisa lihat nilainya. Jadi guru harus ngirim nilainya. Kalau langsung dicentang ini, anak-anak bisa langsung lihat nilainya. Jadi kita nggak usah ngirim nilai lagi. Atau jawaban yang benar ditampilkan, bisa tinggal dicentang aja, selesai ditampilkan saja, lalu klik simpan kalau sudah selesai di setting. Oke. Lalu kita akan mencoba untuk mengerjakan kuisnya sebelum dikirim ke siswa. Kita klik menu perhatiin jauh ya, kita tes ya. Misalnya Agus, pilih kelasnya 4, lalu pilih token soalnya. Tadi tokennya Bismillah, bisa diminta ke gurunya tokennya. Lalu klik menu berikutnya, lalu kita kerjakan secara cepat-cepatan. Nilainya berapa nanti ini, kita contohnya Microsoft Word, ini namanya mouse, lalu kita kirim ya. Kirim. Oke, ini selesai. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan tugas tik, mudah-mudahan mendapat nilai yang memuaskan. Lihat skor, karena tadi sudah saya centang, siswa bisa melihat skornya secara otomatis, maka kita klik menu lihat skor. Nah, skornya berapa? Poin total 100, skornya 100 ya. Kelas 4 ini betul semua, tidak ada yang merah ya. Kita lihat hasilnya ada di sini, ada di menu respon ya. Tadi namanya Agus, kita klik untuk merekap nilai ini ya, klik menu ini Excel ya, jadikan Excel, lalu klik buat. Dan ini cara merekap nilai yang sudah masuk, yang sudah mengerjakan tugas. Nilainya 100 skornya, namanya Agus, kelas 4, tokennya Bismillah, soal ujiannya.
Oke, nanti anak-anak akan melihat secara otomatis nilainya kalau sudah dikirim link ini. Ini kirim linknya ke siswa misalnya melalui WA, bisa dikirim ini link ini. Nanti ketika siswa itu ngeklik ini akan melihat nilainya satu kelas itu tampil ya. Oke, dan nilai ini bisa kita print juga ya, atau bisa kita download ya. Bisa kita download bentuk Excel bisa, atau bisa buat dokumen PDF bisa untuk dikirim, atau di screen aja nggak apa-apa. Kita kembali ke halaman kuis. Di sini nama lengkap ini bisa kita ganti atau ya bisa kita pilih, bisa kita ubah menjadi pilih nama siswa. Nama siswa seperti ini. Lalu di sini kita pilih drop down ya. Nama siswanya itu kita tampilkan semua aja di sini. Nanti ketika mau mengerjakan, siswa itu tinggal memilih namanya masing-masing. Saya akan masukkan, saya ambil dari Excel kelas 4 misalnya. Kelas 4. Saya copy aja. Lalu saya paste di sini, saya hapus dulu opsi 1. Lalu kita tempelkan. Nah, seperti ini. Siswanya sudah tampil di sini lengkap, jadi nanti nggak usah nulis, tidak usah ngetik untuk siswanya. Oke, kalau sudah selesai, ini namanya sudah saya ganti dengan pilih nama siswa. Lalu kita kirim, ini cara ngirim ke siswa atau cara share ke siswa. Setting terlebih dahulu, lalu pilih, nggak usah setting, lalu kirim. Oke, kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, mari kita kirim share ke siswa. Caranya adalah klik menu kirim, lalu klik menu ini ya, pilih perpendek URL ya, alamatnya perpendek, lalu kita salin. Nah, ini sudah salin, tinggal kirim ke WA, atau biasanya kirim ke WA, atau saya nyoba dulu ini mengerjakan dipakai browser lain. Oke, lalu kalau sudah, kita login terlebih dahulu pakai salah satu email. Tidak bisa mengerjakan, kita pilih namanya siapa. Lalu pilih kelasnya, lalu passwordnya apa, bismillah, lalu pilih next atau selanjutnya. Kita jawab secara cepat-cepatan, lalu kita kirim. Kalau sudah, submit atau kirim ujian. Nah, kita akan lihat skornya. Nah, Didit Ghazali, total poin 100. Oke, fil pertanyaannya benar semua. Nah, itu adalah cara membuat kuis dengan mudah menggunakan Google Formulir. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.